Setelah di part pertama kemarin diceritakan bagaimana Aang kembali setelah 100 tahun menghilang yang menyebabkan negara api menyerang 3 wilayah lain. Setelah bertemu dengan Avatar Kyoshi dan teman lamanya yaitu Bumi, Aang pun sadar akan peran Avatar di mana dia berniat untuk menuju ke suku air utara dan mempelajari pengendalian elemen air. There's something I have to do first. Sementara itu, Pangeran Zuko yang terlalu berambisi mengejar Aang justru mendapati pamannya sendiri yang menjadi korban, di mana dia akhirnya lebih memilih untuk menyelamatkan pamannya terlebih dahulu dan sementara melepaskan Aang. Let's get you home. Balik ke Aang dan yang lainnya di mana di tengah perjalanannya menuju ke suku air utara, mereka melihat kawasan hutan yang telah gosong karena mungkin telat ngangkat. Aang pun merasa bersalah karena menilai semua kekacauan yang terjadi saat ini merupakan buntut dari kecerobohannya yang berniat melarikan diri dari takdirnya sebagai avatar, di mana mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pemukiman di dekat tempat tersebut. Di sini diperlihatkan bagaimana penduduknya sangat tertutup dengan dunia luar hingga beberapa warga yang melihat kedatangan mereka justru seperti melihat hantu. Orang itu kemudian menceritakan fenomena aneh yang terjadi akhir-akhir di desa tersebut tentang beberapa warga desa yang menghilang secara misterius, dan setelah ditelusuri lebih lanjut, beliau menduga kalau pelakunya bukanlah negara api melainkan makhluk halus atau sejenis jin, di mana Aang yang mendengar hal itu pun langsung bisa merasakan adanya kejanggalan dan memastikan kalau warga desa yang hilang telah tersesat ke alam lain atau biasa disebut dengan dunia roh. I can get them back. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas ke sebuah wilayah di mana Aang bisa merasakan anget-anget batas antara dunia roh dan dunia manusia yang sudah menipis dan berakhir di sebuah hutan di mana terdapat beberapa patung panda yang terbakar, dan patung tersebut adalah tempat pemujaan roh hutan. A shrine. So, what do we do? Sedikit saya jelaskan mengenai dunia roh. Jadi dunia roh adalah sebuah dunia paralel di mana seorang avatar mampu menjadi penghubung antara kedua dunia. Hanya beberapa orang dari dunia manusia dengan kemampuan spiritual yang bisa masuk ke sana, contohnya pesulap merah, Gus Samsudin atau Buningsih dan sebagainya. Intinya tempat tersebut merupakan dunia bagi para makhluk astral atau para roh spiritual. Singkat cerita, setelah semalam suntuk bertapa, akhirnya Aang berhasil terhubung ke dunia roh. Tapi anehnya karena tipisnya batas antara kedua dunia di wilayah itu, Katara dan Sokka juga ikut terbawa bersamanya. Di sini mereka bertemu dengan burung hantu besar yang memiliki julukan roh pengetahuan. Namun walaupun bisa masuk, Katara dan Sokka tetap tidak bisa berkomunikasi dengan para roh di sana dan justru dianggap sebagai penyusup. Selain itu, roh pengetahuan juga memperingatkan kalau dunia roh merupakan tempat berbahaya bagi manusia, di mana terdapat seekor monster yang akan menunjukkan kebenaran yang sangat pahit sampai-sampai tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Farewell, Avatar. Bye-bye, Birdie. Dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh roh pengetahuan, mereka tiba-tiba mendapat masalah ketika seekor monster roh muncul dan terlihat marah-marah, di mana Aang sedikit paham kalau monster yang menyerang mereka merupakan roh hutan yang mengamuk dan menjadi buas ketika tubuhnya terluka saat tempatnya dibakar oleh negara api. Di sini monster tersebut juga mengeluarkan kabut, dan yang menjadi korban pertama adalah Katara yang hanyut ke dalam halusinasi, di mana dia dibawa ke kehidupan masa lalunya saat ibunya dihabisi oleh pasukan negara api di depan matanya. Kejadian serupa juga dialami oleh Sokka yang memperlihatkan masa-masa harmonisnya ketika ayahnya menganugerahkan dirinya sebagai salah satu ksatria suku air setelah berhasil melewati ujian. Tapi di belakangnya, semua orang meremehkannya karena penghargaan itu bukanlah usaha Sokka sendiri, melainkan atas bantuan dari pamannya, di mana kenyataan itu membuatnya seakan-akan menjadi seorang laki-laki yang tidak berguna.
Sementara itu, Aang yang sudah paham kalau semua yang akan dia lihat adalah halusinasi, dia justru bertemu dengan wujud asli roh yang memakan jiwa Katara, Sokka, dan para warga desa sebelumnya yang bernama Koh. Dan yang menarik adalah, Koh tahu betul siapa sosok Avatar karena ternyata dulu seorang Avatar sebelum Aang telah mencuri salah satu benda miliknya. Di sini dia berusaha untuk keluar dari kabut halusinasi tersebut, di mana entah udah keluar atau belum, dia justru bertemu dengan gurunya yang telah meninggal dan berkata kalau beliau menolak untuk reinkarnasi dan malah staycation di dunia roh. Di sini beliau juga memberitahu kalau teman-temannya telah tersesat di kabut jiwa buatan Koh dan kemungkinan mereka dibawa ke sarangnya dan kemudian akan disantap ketika sudah ranum. Jika sampai hal itu terjadi, maka jiwa teman-temannya akan lenyap untuk selamanya. I have to save them. Sayangnya, beliau tidak bisa membantu dan hanya menjelaskan kalau menurut sejarah, Avatar Roku, avatar generasi sebelumnya dari negara api pernah bertarung dengannya dan mengalahkan Koh. Dan untuk mengetahui rinci dari cerita tersebut, Aang pun berniat berkomunikasi dengan Avatar Roku di mana dia akan mengesampingkan keselamatannya untuk menuju kuil Avatar Roku yang berada di wilayah negara api. I don't have a choice. I'll be back. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang sedang berjalan di sebuah desa untuk mencari keberadaan Aang. Mereka pun sempat mampir ke salah satu cabang warung Bujazim untuk menanyakan tentang informasi seorang pengendali air yang berada di sekitar wilayah itu. Di sini, Pangeran Zuko sengaja merahasiakan tentang Avatar agar berita tentang kemunculan kembali Avatar tidak tersebar. Namun ternyata orang-orang di sana justru telah mengetahui keberadaan Avatar yang kini berkelana bersama seorang pengendali air. Might be traveling with some waterbenders. Di tengah keputusasaan itu, Pangeran Zuko dan Paman Iroh dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Jun yang menunggangi Sirsu, serigala berhidung tikus. Tapi biar gampang kita panggil saja pemburu bayaran, di mana dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai penagih utang. Don't die, you idiot. Melihat sebuah kesempatan, Paman Iroh lalu mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa jasa pemburu bayaran tersebut untuk menangkap Aang. Walaupun harga sewanya melebihi UMR Jepara, namun si pemburu bayaran bekerja sangat profesional di mana dia hanya akan menerima bayaran jika tugasnya telah selesai. Mengetahui hal itu, akhirnya Pangeran Zuko pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Tell me about this avatar. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan kondisi di kapal Pangeran Zuko yang mengalami sedikit masalah setelah komando diambil alih oleh Komandan Zhao yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin armada oleh Raja Api Ozai. Dengan memanfaatkan posisi barunya itu, secara teknis Pangeran Zuko pun seharusnya juga harus mengikuti perintahnya. Namun Pangeran Zuko masih berusaha memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke jalur semula. Sayangnya tidak ada yang mau menuruti perintahnya karena mereka tidak berani membantah perintah dari Komandan Zhao. Did you hear me? Resume course. What would happen if we didn't follow them? Selain itu, ternyata banyak dari mereka yang ngampet kepada Pangeran Zuko karena mereka telah menemaninya selama bertahun-tahun selalu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan darinya. Sehingga mereka kehilangan respect terhadap Pangeran Zuko. Paman Iroh yang mendengar hal itu pun langsung mengingatkan anak buahnya bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah dilewati oleh Pangeran Zuko selama ini. Than you can ever know. Di sisi lain, Aang diperlihatkan telah sampai di wilayah negara api dan mendatangi kuil Avatar Roku untuk meminta petunjuk darinya, sama seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan Avatar Kyoshi. Namun begitu sampai di sana, dia justru langsung diserang oleh para biksu penjaga kuil yang seharusnya menghormati para avatar dan bersikap netral, justru berpihak kepada Raja Api Ozai ketimbang avatar itu sendiri. Untungnya, ada satu biksu muda yang masih memegang teguh ajaran Avatar di mana dia membawa Aang ke kuil Avatar Roku berada dan tanpa membuang banyak waktu, Aang pun langsung memulai ritualnya sementara biksu muda itu berusaha untuk menahan para biksu lainnya yang berusaha menangkap Aang. I will hold them off for as long as I can. Step aside. Rest
last of the non-believers. Di dalam dunia roh, Aang akhirnya bertemu dengan avatar Roku yang ternyata jauh berbeda dengan pandangan orang terhadap para penduduk negara api. Beliau adalah orang yang gemar bercanda, namun karena waktunya mepet, Aang langsung to the point dengan meminta tips and trick darinya untuk mengalahkan Koh agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya karena menurut legenda, satu-satunya orang yang pernah mengalahkannya hanyalah avatar Roku. Anything you need. It has to do with Ko. Namun avatar Roku berkata kalau dia tidak pernah mengalahkan Koh karena hal itu mustahil dilakukan. Dia hanya mencuri sebuah totem yang sepertinya sangat berharga bagi Koh sebagai balasan karena Koh telah memakan jiwa istri dari salah satu avatar sebelum Roku. Mendengar hal itu, Aang pun kepikiran untuk menyudahi hal itu dan mengembalikan benda tersebut kepada siluman Koh karena di pertemuan sebelumnya dia juga sempat bertanya tentang sebuah benda yang dicuri oleh avatar darinya. Came into this world. Ko longs for the same thing we all do. So Aang pun langsung mengakhiri pertemuan tersebut dan mengambil totem yang dimaksud untuk dibawa kembali ke dunia roh. Namun baru beberapa langkah Aang keluar dari ruangan tersebut, dia tiba-tiba diserang oleh pemburu bayaran yang sebelumnya direkrut oleh paman Iroh hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Begitu terbangun, Aang sudah diserahkan kepada Pangeran Zuko oleh si pemburu hadiah dan langsung dibawa menuju ke kapal mereka. Walaupun Aang sudah memohon untuk diberikan sedikit waktu agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu, namun Pangeran Zuko sama sekali tidak peduli dan tetap melanjutkan perjalanannya. Sayangnya tidak berselang lama, mereka dihadang oleh Komandan Zhao dan pasukannya yang merebut Aang atas perintah langsung dari Raja Api Ozai, sehingga Pangeran Zuko pun tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan mereka membawa Aang ke salah satu benteng pertahanan negara api di kota tersebut. His prize. He's been waiting a long time, and Namun begitu malam tiba, Zuko memutuskan untuk pergi seorang diri dengan menggunakan kostum ninja, bahkan tanpa sepengetahuan pamannya untuk membebaskan Aang dari tahanan benteng negara api yang dikenal sangat ketat. Diperlihatkan juga kalau dia dapat dengan mudah menumbangkan beberapa penjaga dan menembus sampai ke ruang tahanan Aang tanpa menggunakan kemampuan apinya sama sekali. Tapi, masalah muncul ketika aksi mereka akhirnya mulai ketahuan saat berusaha kabur dari sana. Di mana saat Zuko dan Aang sempat terpojok dan tidak punya jalan lagi untuk kabur. Di sini Zuko yang tahu betul kalau avatar harus dijaga agar tetap hidup karena kalau mati nanti reinkarnasi lagi harus repot lagi. Tanpa banyak bicara, dia langsung menodong Aang dengan goloknya sehingga Komandan Zhao tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka berdua pergi. Hop on! Open the gate! What are you doing? Namun begitu mereka berada di luar benteng, Komandan Zhao langsung memerintahkan seorang pemanah untuk menghabisi Zuko yang untungnya hanya mengenai ujung topengnya dan membuat luka gores yang tidak terlalu fatal. Disinilah Aang akhirnya mengetahui kalau yang menyelamatkannya ternyata adalah Pangeran Zuko sendiri, orang yang seharusnya juga ingin menangkap Aang. Walaupun begitu, dia memutuskan untuk gantian menyelamatkan Zuko dari kejaran pasukan negara api karena menilai Zuko pasti mempunyai alasan menggunakan topeng tersebut dan seolah Aang menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pangeran Zuko. Where do they go? Lalu begitu Pangeran Zuko tersadar di dalam sebuah gubuk setelah diselamatkan oleh Aang, dia mulai kumat lagi dan berusaha menyerang Aang, di mana hal itu dia lakukan karena Pangeran Zuko tidak ingin terlihat lemah karena seperti apa yang diajarkan oleh ayahnya, belas kasih adalah sebuah tanda kelemahan dan sebagai calon pemimpin dari negara api, dia dituntut untuk tidak boleh lemah. Untungnya saat itu kondisi Pangeran Zuko masih cedera sehingga serangannya dapat dengan mudah dihalau oleh Aang dan seketika itu juga Pangeran Zuko kembali pingsan.
Karena tidak ingin memperpanjang urusannya dengan Zuko, Aang lalu membawanya ke Sekoci yang sebelumnya telah disiapkan Zuko untuk kabur dan mengirimnya pergi dari tempat tersebut agar dia bisa kembali ke kapalnya. Sementara Aang melanjutkan misinya kembali ke dunia roh untuk mengembalikan totem milik Koh dan menyelamatkan Katara dan juga Sokka. Di sisi lain, Paman Iroh yang sangat mengkhawatirkan kondisi Zuko diperlihatkan terus berjaga di dek kapal karena belum ada satupun kru yang mengetahui kabar Zuko. Di kesempatan itu, Paman Iroh juga menceritakan masa lalu Zuko kepada para anak buahnya yang sebelumnya tampak tidak terlalu menyukai Pangeran Zuko, karena ternyata apa yang mereka bayangkan selama ini tentang Pangeran Zuko sangatlah berbeda. You and the others were assigned this mission. Jadi dulu saat Pangeran Zuko masih gondrong, masih awal-awal kuliah, diceritakan kalau dia adalah seorang pangeran yang telah disiapkan untuk menjadi Raja Api pengganti ayahnya. Namun tidak seperti sang ayah, Zuko muda sama sekali tidak berhati dingin dan selalu peduli kepada pasukan negara api serendah apapun pangkat mereka. Hal itu dia tunjukkan saat sedang mengikuti rapat yang sedang membahas rencana penyerangan negara api ke wilayah suku pengendali tanah yang dikenal kokoh, sulit tembus. Saat itu, Zuko memberanikan diri untuk menentang rencana salah satu jenderal yang telah disetujui oleh ayahnya, di mana mereka berniat untuk mengorbankan satu peleton prajurit negara api yang dianggap paling lemah untuk memancing pertahanan suku pengendali tanah. You're gonna sacrifice them. They won't. Sacrifice is a part of war. Namun ternyata sikap belas kasihnya itu justru dianggap salah di mata ayahnya, bahkan dianggap telah mempermalukannya di depan umum, dan sebagai konsekuensinya, Pangeran Zuko harus menyelesaikan perselisihan tersebut pada sebuah adat pertarungan 1 lawan 1 milik negara api. Agni Kai. Tapi di sini Zuko sama sekali tidak menduga kalau yang akan menjadi lawannya ternyata adalah ayahnya sendiri, sehingga dia berusaha mati-matian untuk meminta pengampunan dari ayahnya. Dan meskipun ayahnya sempat mengalah di pertarungan tersebut, Zuko justru tetap menahan diri sehingga menilai kalau sifat welas asih anaknya adalah sebuah kelemahan. Raja Api Ozai justru menghukumnya dengan bekas luka bakar di mata kirinya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Zuko akhirnya diusir dari wilayah negara api oleh ayahnya sendiri dengan alasan untuk menempanya menjadi lebih keras. Dia diberikan misi yang bahkan Raja Api Ozai pun tidak pernah bisa menyelesaikannya, yaitu menemukan dan membawa avatar ke hadapannya. Dan berhubung itu semua berawal dari Pangeran Zuko yang tidak ingin satu divisi prajurit dijadikan tumbal, maka sang ayah juga memberikan divisi yang dimaksud kepada Zuko untuk menemani misinya. Dengan kata lain, seluruh kru yang ada di kapal Zuko saat ini bisa tetap hidup adalah karena pengorbanan dan keberaniannya menentang rencana ayahnya. As your crew. Tidak berselang lama setelah Paman Iroh menceritakan kejadian tersebut, Zuko kemudian kembali ke kapal di mana seluruh kru kapal di sana akhirnya memberikan penghormatan yang pantas yang dia dapatkan, terlepas dari caranya memimpin yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. Prince Zuko. Namun belum genap 24 jam kembali ke kapal, Pangeran Zuko kembali mendapat masalah ketika bawahannya memberi kabar mengejutkan tentang ayahnya yang menyuruh Komandan Zhao untuk menjemput Pangeran Zuko malam ini juga dan akan disidang karena dia diduga telah berkhianat. Entah bagaimana bisa dia mengetahui kalau orang yang bertopeng yang menyelamatkan Aang adalah Zuko. Namun yang terpenting sekarang, Paman Iroh langsung menyuruh Pangeran Zuko untuk segera meninggalkan kapal menggunakan Sekoci sebelum pasukan suruhan ayahnya datang untuk menjemputnya. Tapi ternyata Sekoci tersebut sudah penuh dengan bom jelly dan yang terjadi adalah Zuko. ternyata semua itu hanyalah jebakan Komandan Zhao di mana dia kemudian menemui Paman Iroh untuk bela sungkawa atas kejadian tersebut seolah-olah dia bukanlah pelakunya.
Di sini Paman Iroh pun langsung menduga kalau pelakunya adalah Raja Api Ozai sendiri. Namun selain itu, beliau justru dibuat heran ketika mengetahui kalau Raja Api Ozai telah memberi amanat kepada Komandan Zhao yang belum memiliki banyak pengalaman untuk memimpin armada besar menyerang suku air utara. Begitu kapal mereka hampir sampai di wilayah suku air utara, Paman Iroh sempat mempertanyakan soal taktik perang yang akan digunakan oleh Komandan Zhao karena beliau menilai wilayah suku air utara dilindungi dinding es yang sangat kokoh yang bahkan pasukan negara api belum pernah berhasil menaklukkan dinding es tersebut. Namun Komandan Zhao terlihat yakin banget kalau misi kali ini akan berhasil karena kapalnya telah dilengkapi senjata terbaru yang mereka impor dari Tulung Agung. Selain itu, dia juga memiliki senjata rahasia yang masih tersimpan rapi di dalam kotak. This is destiny. Disinilah di luar sepengetahuan Komandan Zhao, Pangeran Zuko ternyata masih hidup dan menyamar sebagai salah satu pasukan, di mana Paman Iroh kemudian menceritakan semua rencana Komandan Zhao kepada Pangeran Zuko. Intinya, Komandan Zhao berniat menyerang suku air utara secara terang-terangan dari depan dan oleh karena itu, Paman Iroh mengajak Pangeran Zuko untuk merencanakan plan B kalau terjadi sesuatu yang akan membahayakan nyawa mereka. He's working with someone else. Scene lalu berpindah ke negara api di mana diperlihatkan Azula yang sedang bertarung untuk menjalani ujian demi meyakinkan ayahnya kalau dia layak untuk memburu avatar seperti Pangeran Zuko. Di sini meskipun dia telah tampil all out dan memenangkan pertarungan tersebut, hal itu tidak cukup membuat Raja Api Ozai puas karena ekspektasinya yang ketinggian, di mana dia ingin anaknya menjadi lebih brutal dari dirinya. That I'm the one. Tapi di sesi pertarungan kedua, kali ini Azula justru menolak untuk bertarung karena dia telah muak dengan peraturan ayahnya. Sampai akhirnya dia pun menyerang ayahnya sendiri menggunakan api Rina yang telah diperkuat menjadi pengendalian petir demi membuktikan bahwa dirinya memang sudah layak untuk keluar dari istana dan menangkap avatar. I'm through playing games here. Sementara itu di sisi lain, setelah sebelumnya Aang berhasil membebaskan Katara dan Sokka dari ancaman Koh, mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara hingga akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang dituju. Sebuah kota yang megah sekaligus satu-satunya wilayah dari para pengendali air yang saat ini belum dikuasai oleh negara api karena tata letak geografisnya yang dikelilingi oleh tembok es raksasa sehingga membuat negara api kesulitan untuk menyerang wilayah tersebut. Avatar, welcome. We've been expecting you. Ternyata kabar kedatangan Avatar ke sana sudah viral di mana Aang mendapat sambutan hangat dari kepala suku yang memperkenalkan salah satu guru pengendali air senior bernama Master Paku dan memperkenalkan anaknya yang bernama Putri Yue. Tidak hanya itu, Katara dan Sokka juga disambut hangat karena memang suku air selatan dan utara berasal dari leluhur yang sama. Long lost brother and sister from the south. As we welcome mighty allies. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengetahui kabar tentang rencana penyerangan negara api karena melihat kapal pengintai negara api yang berada di sekitar sana di mana kedatangan Aang sebagai seorang avatar cukup membuat angin segar bagi warga tersebut. And we shall celebrate their arrival. Namun di saat Master Paku dan kepala suku meminta pendapat dan arahan untuk membendung serangan dari negara api, Aang pun menjawab kalau dia baru menguasai pengendalian udara dan justru kedatangannya ke sana adalah sekalian untuk meminta bantuan mereka mengajarinya pengendalian elemen air. Di mana pernyataan tersebut otomatis membuat kepala suku dan Master Paku kecewa karena telah berekspektasi terlalu tinggi, namun tetap saja akhirnya mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. It seems we won't be able to count. Melihat kekecewaan itu, di sini Aang meminta bantuan Putri Yue untuk mengantarnya ke kuil Avatar Kuruk, avatar generasi sebelum Roku dan Kyoshi, di mana Yue pun menceritakan kalau dulu Avatar Kuruk lebih sering berada di dunia roh sehingga seakan-akan mengesampingkan dunia nyata dan oleh karena itu beliau menjadi seorang avatar yang kurang disegani.
Namun apapun itu, beliau pasti mempunyai alasan sendiri dan untuk itulah Aang berniat untuk menemuinya dan meminta bantuannya seperti avatar Kyoshi sebelumnya yang seolah merasuki tubuhnya untuk membereskan semua masalah. Namun avatar Kuruk justru memarahinya dengan mengatakan kalau dirinya bukanlah avatar Kyoshi. Jadi dulu pada saat zamannya menjadi avatar, musuh yang dia lawan bukanlah dari dunia manusia melainkan dari dunia roh, di mana dia berusaha mati-matian untuk melawan monster astral yang dimaksud sampai-sampai istrinya pun ikut menjadi korban. Hasilnya, dia menjadi sering cekreh-cekreh di mana jiwanya pun sudah rapuh sehingga mustahil baginya untuk melakukan seperti apa yang avatar Kyoshi lakukan. Sebelum berpisah, avatar Kuruk memberi pesan kepada Aang yang intinya seorang avatar harus berjuang dan memikul beban berat sendirian tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Being the Avatar means being Sementara itu, Sokka akhirnya berhasil ngobrol secara empat mata bersama Putri Yue, di mana dia baru menyadari kalau ternyata mereka pernah bertemu di dunia roh ketika melihat jepit rambut milik Yue. Di sini Yue lalu menceritakan yang intinya saat dia dilahirkan, dia sering sakit-sakitan sehingga ayahnya pun berdoa kepada roh bulan, di mana roh bulan yang mendengar doa tersebut lalu memberikan sebagian rohnya kepada Yue dan itulah alasan rambutnya berwarna perak dan juga dia bisa menjembatani dua dunia seperti layaknya seorang avatar. Water is life. Singkat cerita, Katara lalu juga menemui seorang guru wanita yang akan memandunya mempelajari teknik pengendalian air, di mana dia dibuat kagum dengan kemampuan pengembangan dari teknik pengendalian air, sama seperti Azula yang mengembangkan kekuatan api menjadi petir. Para penduduk suku air utara, khususnya wanita, ternyata juga mengembangkan teknik pengendalian air untuk bisa dipakai sebagai penyembuhan tanpa harus memakai obat merah. You are a natural today. Thank you for having me. Namun saat itu juga, dia dibuat kecewa ketika mendengar adat istiadat di sana yang tidak memperbolehkan wanita bertarung karena menurut mereka, wanita tugasnya hanya untuk menyembuhkan sesuai tradisi suku air utara yang menganggap hal itu sebagai pekerjaan mulia. But that is our way. Katara yang merasa aneh dengan peraturan itu pun memutuskan untuk keluar dan tidak jadi berlatih, di mana dia kemudian kembali mendatangi Master Paku untuk membantah peraturan tersebut, walaupun hal itu tidak mengubah apapun karena Master Paku menilai kalau kaum Hawa tidak cukup kuat untuk bertarung. Why not? Because this isn't about them, it's about you. Tidak terima dengan perkataan Master Paku barusan, Katara lantas berniat menantang Master Paku duel untuk membuktikan kalau wanita juga bisa bertarung dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun mungkin akan kalah, pasti kalah. Tapi hal itu bukanlah masalah baginya karena setidaknya hal itu bisa membuatnya lega. Awalnya Master Paku tentu saja menolak tantangan tersebut karena dia bukanlah lawan yang sepadan. Namun ketika Katara menyerangnya dari belakang, akhirnya beliau pun terpancing. Dalam pertarungan itu, Katara mengeluarkan semua teknik otodidaknya untuk membuktikan bahwa wanita juga bisa bertarung. Hingga akhirnya Master Paku yang mulai terpojok kemudian juga mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyudahi pertarungan itu. Walaupun kalah, namun Master Paku mengakui kalau Katara merupakan pengendali air yang cukup berbakat dan bahkan lebih hebat dari kebanyakan pengendali air pria di sana. An excellent waterbender. That was incredible. Just say I lost. Dan akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba di mana armada perang negara api akhirnya sampai di wilayah suku air utara. Di sini diperlihatkan Aang, Katara, dan Sokka maju lebih dulu untuk menyabotase salah satu kapal perang mereka dan berencana mengacaukan koordinasi armada negara api. Namun setelah berhasil merusak satu kapal, mereka baru menyadari kalau negara api telah bersiap dengan ratusan kapal lain yang sama sekali di luar perkiraan mereka. There's a new group coming in starboard side. More to go. You gotta be kidding me.
Menyadari hal itu, mereka pun bergegas kembali untuk mengabarkan apa yang baru saja mereka lihat, yang mau gak mau memaksa suku air utara untuk all-in agar bisa mempertahankan wilayah mereka. Untuk itu, Katara kembali meminta Master Paku melupakan aturan lama suku mereka dan membiarkan semua orang untuk turun tangan dan membantu apapun yang mereka bisa. Thank you. Namun di sisi lain, rencana sebenarnya dari Komandan Zhao ternyata bukanlah untuk menyerang garis depan suku air utara, melainkan dia akan menyelinap menggunakan balon udara rancangan dari ayahnya Theo langsung ke titik kelemahan mereka, yaitu roh bulan yang menjadi sumber kekuatan suku air. So begitu malam tiba, Komandan Zhao dan beberapa orang pasukannya dan juga Paman Iroh pergi secara diam-diam menuju ke kolam oasis yang menjadi wilayah paling keramat suku air utara. On this realm, which is why I know that is Jadi diceritakan bahwa sebelumnya Komandan Zhao mendapatkan info dari Biksu Api tentang sumber kekuatan suku air yang berasal dari roh bulan dan roh samudra, di mana roh bulan mengontrol kekuatan mereka sementara roh samudra yang mengontrol kehidupan. Lalu setiap saat bulan purnama, kekuatan suku air akan berada di puncaknya. Namun tidak hanya itu, karena di saat yang sama, roh bulan dan roh samudra akan menjelma ke tubuh fisik untuk bertemu. Momen itulah yang akan dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk melenyapkan roh bulan dengan menggunakan pisau avatar Kuruk yang terbuat dari material dunia roh. and death. Sebenarnya di sini Paman Iroh sangat tidak setuju dengan rencana Komandan Zhao karena dia tahu jika hal itu sampai terjadi, maka keseimbangan dunia juga akan ikut terganggu. Namun dengan posisinya yang kini adalah seorang pemimpin armada dan ambisinya yang bahkan ingin menjadi Raja Api selanjutnya, Komandan Zhao sama sekali tidak peduli dengan perkataan Paman Iroh dan tetap pada rencana awalnya. Sementara itu, Aang juga mendapat pencerahan dari avatar Kuruk yang tiba-tiba muncul untuk memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai roh bulan dan roh samudra, di mana dia pun langsung bergegas mengajak Katara menyusul Sokka dan Yue untuk menghentikan rencana Zhao. Something terrible is about to happen. Namun di tengah pencariannya, mereka justru dihadang oleh Pangeran Zuko yang muncul di tempat tersebut setelah sebelumnya menyusup dari kapal Komandan Zhao untuk mendahului pasukan negara api menangkap Avatar. Namun karena saat itu mereka sedang repot, Katara lalu meminta Aang untuk melanjutkan pencariannya sementara dia akan menahan Pangeran Zuko di tempat tersebut, di mana kali ini setelah kemampuan Katara mulai berkembang, mereka pun terlihat sudah seimbang. Sementara Katara bertarung dengan Pangeran Zuko, Aang akhirnya berhasil sampai di oasis suku air utara dan bertemu dengan Sokka dan Yue yang sudah lebih dulu berada di tempat tersebut. Lalu begitu melihat Komandan Zhao yang sudah menangkap ikan manifestasi atau jelmaan dari roh bulan, Aang tanpa ragu langsung keluar dan berkata kalau dia akan menyerahkan diri asal Komandan Zhao melepaskan kembali roh bulan. I'll go with you. Peacefully. Touching. Disinilah Paman Iroh melihat kesempatan, dia lalu melakukan serangan kejutan untuk melepaskan roh bulan dari tangan Komandan Zhao. Sayangnya, usahanya justru membuat Komandan Zhao tanpa ragu langsung menghunuskan pisau rohnya dan seketika itu juga bulan purnama langsung menghilang dari dunia bersamaan dengan kekuatan seluruh suku pengendali air. Yue! Akhirnya tidak ada pilihan lain bagi Aang, di mana dia mau nggak mau harus mengambil keputusan yang sangat ekstrim demi menghentikan invasi negara api, yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk menjadi wadah bagi roh samudra, di mana dia lalu menyalurkan amarahnya setelah apa yang dilakukan oleh negara api. Walaupun sebagai konsekuensinya, Aang bersama dengan roh samudra akan selamanya tersesat dan terus dipenuhi oleh rasa amarah, di mana apapun usaha yang dilakukan negara api tidak akan berpengaruh. Di
Di tengah kekacauan itu, Paman Iroh lalu bergegas mengajak Pangeran Zuko untuk meninggalkan tempat tersebut karena selanjutnya hanya akan ada kehancuran bagi mereka dan tidak berselang lama, Pangeran Zuko justru melihat Komandan Zhao yang juga sedang berusaha melarikan diri, di mana dia tanpa ragu langsung menghajarnya untuk melampiaskan amarahnya karena gara-gara dialah semua rencananya rungkat. Namun di tengah pertarungan tersebut, Zuko justru menyadari sebuah fakta di mana sedari awal apapun yang dia lakukan hanya akan percuma karena nyatanya perannya sebagai pangeran hanyalah untuk menjadi contoh buruk untuk memotivasi Azula karena yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus Raja Api adalah adik perempuannya tersebut. Tidak hanya itu, Komandan Zhao juga mengaku kalau Azula lah yang selama ini menjadi aktor intelektual di balik semua rencananya, termasuk memanfaatkan Zuko sebagai umpan. Sementara itu, setelah Roh Samudra menciptakan gelombang tsunami dan meratakan seluruh armada negara api, Yue terpikir sebuah cara untuk mengembalikan roh bulan dan menghentikan kemarahan Roh Samudra, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri karena sebagian roh bulan ada di dalam dirinya dan sekarang adalah waktunya untuk mengembalikannya, walaupun artinya dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Begitu melihat kalau bulan telah kembali, amarah Roh Samudra pun langsung mereda dan kembali ke bentuknya semula. Tidak hanya itu, Aang yang seharusnya juga sudah terjebak di sana pun kemudian dikembalikan dan dengan begitu, perang besar antara suku air dan negara api akhirnya ikut berakhir. Keesokan harinya, walaupun dengan banyaknya korban yang gugur dan sebagian besar kota yang ikut hancur, namun suku air utara tetap berterima kasih kepada Aang, Sokka, dan Katara, terutama Master Paku yang berkat Katara, dia menyadari bahwa air adalah simbol dari perubahan itu sendiri yang memang diperlukan dalam kehidupan. Water is the element of change. Change is the key to new. Namun dengan berakhirnya pertempuran tersebut bukan berarti perjalanan Aang berakhir sampai di situ karena dia masih harus mempelajari semua keempat elemen untuk menjadi avatar seutuhnya. Dan untuk itu, Sokka dan Katara juga berjanji untuk mendampingi Aang mempelajari ketiga elemen lainnya yaitu air, tanah, dan api. Always watch your stomach. Food is always the right answer. Di sisi lain, Raja Api Ozai akhirnya menerima kabar bahwa rencana serangan mereka ke wilayah suku air utara gagal total dan Avatar sendiri dikatakan masih hidup. Namun, dia sama sekali tidak kaget mendengar hal itu karena menurutnya wilayah utara memang tidak mudah untuk ditaklukkan. The North was never the true target. Selain itu, serangan tersebut juga ternyata hanyalah pengalian dan itulah alasannya menggunakan armada besar yang dipimpin oleh komandan yang belum begitu berpengalaman karena target utama mereka sebenarnya adalah kota Omasu. Dan berkat serangan tersebut, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, pasukan negara api yang dipimpin oleh Azula akhirnya berhasil menaklukkan kota Omasu dan menangkap Raja Bumi. Dan cerita pun selesai. Sebenarnya banyak pesan yang bisa kita petik dari serial ini, tapi intinya yang paling penting hati-hati untuk yang hobi mancing. Takutnya ikan yang kalian pancing adalah jelmaan roh mat, jadinya kan marah nanti orangnya.